Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala karunia, nikmat, anugerah yang kita rasakan hingga detik ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, dan seluruh nikmat yang ada pada diri kita, maka wajib untuk kita syukuri. Dan mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa senantiasa kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para pengikut beliau yang setia mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama dari Al-Fiqhul Muyassar karya Nukhbatun minal Ulama, masih pembahasannya tentang hal-hal yang terkait dengan nikah. Bisa dilihat untuk buku terjemah di halaman 470. Pembahasan yang ke-6 atau bagian yang ke-6 tentang syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa perkara terkait dengan hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya, juga hukum melihat kepada wanita yang dilamar. Nah, sekarang kita masuk
pembahasan atau bagian yang keenam, syurutul nikahi wa arkanuhu, syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Yang pertama pembahasannya, apa saja syarat-syarat pernikahan, syurut pernikahan. Yustaratu fil nikahil ati, dipersyaratkan dalam pernikahan beberapa persyaratan berikut ini. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan rukun-rukunnya terpenuhi, maka terjadi yang namanya akad nikah. Syarat yang pertama, ta'yinu kullin minaz zawjayn, penentuan setiap pasangan dari suami dan istri atau kedua mempelai. Jadi harus ditentukan suaminya yang mana, istrinya juga yang mana, harus jelas ya. Fala yasihu aqdun nikahi ala wahidatin la yu'ayyinuha, maka tidak sah akad pernikahan atas seorang wanita yang tidak ditentukan, yang tidak jelas penentuannya. Kaqaulihi, seperti contohnya seseorang berkata, seorang wali, zawwajtuka binti, saya menikahkan engkau dengan anak perempuan saya, dengan putri saya. Sementara si putrinya ini ada beberapa. Si wali punya beberapa putri. Dia hanya mengatakan, saya menikahkan engkau dengan putri saya. Berarti itu belum ditentukan putrinya yang mana. Apakah yang sulung, apa yang bungsu, apa yang pertengahan, atau pangais bungsu, belum ditentukan. Ya, sedangkan ia mengatakan satu bin, ya kan? Kecuali karena mengatakan dua, dan ini nggak boleh kalau sama-sama saudara. Nanti ada termasuk di antara hal yang tidak diperbolehkan, menggabungkan antara langsung saudara. Nah, maka ini syarat yang pertama harus ditentukan mana yang akan menjadi mempelai, baik itu pria maupun wanitanya. In kana lahu aktsara min wahid, kalau walinya itu punya beberapa anak perempuan. Au yaqul, atau dia mengatakan, zawwajtuha ibnak, saya menikahkan dia, itu anak perempuan dari yang mengatakan, haknya kembali kepada dia, maksudnya anaknya. In kana lahu iddatu abna'in, kalau orang yang diajak bicara ini, mukhatabnya, ternyata punya beberapa anak laki-laki, dia hanya mengatakan saya nikahkan dia, yaitu anak saya misalnya, kalau dia walinya orang tua ya, dengan anakmu, sementara kamu itu yang diajak bicara, mukhatabnya, punya beberapa anak laki-laki, yang mana yang mau dinikahkan belum ditentukan. Bala budda min ta'yini dzalika bil ism, bahkan harus ditentukan dengan menyebutkan nama.
Ka Fatimah, seperti namanya Fatimah. Tadi berarti ya, saya menikahkanmu dengan anak saya namanya Fatimah. Kalau dua-duanya Fatimah anaknya, Fatimah A, Fatimah B, yang mana? Apakah yang sulung atau yang bungsu? Kalau ada dua. Wa Muhammad juga, misalnya kalau yang mau dinikahkan itu laki-lakinya bernama Muhammad, sebutkan namanya. Au bersifat, kalaupun tidak disebutkan nama, sebutkan sifatnya. Contoh, kal kubro awis sugro, anak saya yang sulung atau anak saya yang bungsu, demikian. Atau misalnya ada anaknya dua perempuan, tuh yang tingginya, tuh yang kecilnya, gitu. Dengan sifat. Kalau tidak menyebutkan nama. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Ada tambahan ya. Para fuqaha mazhab yang empat berijma, berkonsensus, sepakat tidak diperbolehkannya nikah sementara, nikah kontrak. Maka berdasarkan hal ini haram yang namanya nikah mut'ah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ridha kullin minaz zawjaini bil akhari. Saling adanya keridhaan atau kerelaan di antara dua mempelai. Dua-duanya ridha untuk dinikahkan. Fala yasihu nikahun ikrah, maka tidak sah nikah yang dipaksa. Tidak sah nikah yang dipaksa. Kalau zaman dulu ada namanya nikah Siti Nurbaya. Si perempuan dipaksa sama orang tuanya untuk menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Ini terpaksa nggak boleh. Kalau terpaksa nggak boleh. Karena ketika nanti sudah terjadi, ya misalnya hubungan antara suami istri tersebut, akan banyak hal-hal yang menjadikan wanita tersebut merasa terintimidasi karena dia nggak rela, nggak senang dengan lelakinya, misalnya kan dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang sudah tua, misalnya kan, dia nggak senang setiap hari ketemu dengan suaminya, memang nggak rela dan jarang, kecuali memang wanitanya itu punya punya nilai lain kepada laki-laki tersebut sehingga ada ketertarikan. Intinya ya seperti yang dikatakan oleh penulis, fala yasihu aqdun nikah, ya fala yasihu nikahul iqrar, tidak sah nikah karena dipaksa. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la bikru hatta tusta'zan. Artinya
Janda tidak boleh dinikahkan hingga dia diminta pendapat. Dan gadis perawan tidak boleh dinikahkan hingga dia diminta izinnya. Ini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, syarat yang kedua dari pernikahan itu harus berdasarkan kerelaan dari masing-masing mempelai. Kemudian syarat yang ketiga, al-wilayatu fil nikah, perwalian dalam pernikahan. Perwalian dalam pernikahan. Fala yu'aqqidu 'ala al-mar'ati illa waliyuha. Maka tidak bisa menikahkan seorang perempuan kecuali walinya. Tidak bisa menikahkan seorang wanita atau perempuan kecuali walinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Wa yustaratu fil wali an yakuna rajulan balighan aqilan hurran adlan walau zahiran. Dan dipersyaratkan bagi seorang wali itu hendaklah dia laki-laki. Jadi wali harus laki-laki. Kemudian harus dewasa. Harus orang yang dewasa. Kemudian orang yang berakal. Wali itu harus yang berakal. Kemudian juga dia merdeka, bukan budak atau berbahaya. Kemudian juga harus adil. Apa yang namanya adil? Maksudnya beragama baik, saleh. Walau zahiran, walau secara tampak mata, penilaian lahiriah. Karena yang secara batin nggak ada yang bisa menilai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, nah ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, asyhadatu ala aqdin nikahi, persaksian atas akad nikah. Ini yang di luar kedengaran kan? Oh, bukan. Fala yasihu illa bisyahidai adlin muslimain atau bisyahidai adlin muslimain. Maka tidak sah akad nikah kecuali dengan dua saksi yang adil, yang muslim. Jadi kalau saksi pernikahan itu dua, harus orang muslim, kemudian tadi adil. Adil kita telah katakan baik agama. Dia melaksanakan syariat. Dia melaksanakan agamanya walaupun secara lahiriah. Balighaini, keduanya
lelaki dewasa. Berarti tidak boleh anak kecil dijadikan saksi. Adlaini, ya, telah kita sebutkan tadi, dia keduanya itu saksi tersebut saleh walaupun secara lahiriah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin wa man kana ghayra dzalika fa huwa batil. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil, saleh. Dan pernikahan yang selain itu maka dia adalah batil. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, disahihkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, al-'amalu 'alaihi 'inda ahli al-'ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu wa min at-tabi'in wa ghairihim qalu la nikaha illa bisyuhud. Inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan selain mereka. Mereka mengatakan tidak sah pernikahan kecuali dengan saksi. Kecuali dengan saksi. Ada hikmahnya sebenarnya dengan adanya saksi tersebut. Maka dikatakan di sini wastiratu syahadati fil nikah ihya'un lin nasabi khaufal inkar. Dipersyaratkan adanya persaksian dalam pernikahan ini karena kehati-hatian untuk menjaga nasab, khawatir adanya pengingkaran terhadap nasab. Nanti ketika suatu ketika ini anak siapa? Dulu saya yang nikah ini, saya saksinya. Ada saksi, tapi bisa saja diingkari, ya. Apalagi di zaman kita ini yang banyak fitnah. Jangankan anak kandung, ya, ayah sendiri saja kadang nggak mau ngakui. Ke anak nggak mau, ke ayah nggak mau, karena khawatir apa? Mungkin hartanya akan terbagi dan lain sebagainya. Intinya perkara-perkara dunia, karena keserakahan. Baik. Nah ini syarat yang keempat, persaksian. Baik, walaupun ada banyak ya perselisihan antara para ulama sampai 5 pendapat mengenai al-isyhad. Kemudian yang kelima, khulu'uz zawjaini minal mawani' allati tamna'u min az-zawaj. Kedua mempelai tidak memiliki penghalang-penghalang yang menghalangi mereka berdua dari pernikahan. Kedua mempelai tidak terhalangi oleh penghalang-penghalang yang menghalangi mereka dari pernikahan. Qulubuz zawjaini minal mawani' allati tamna'u min az-zawaj. Min nasabin, baik itu karena nasab, keturunan, au sababin, atau karena suatu sebab, suatu alasan. Kamudha'in, seperti misalnya persusuan. Tidak boleh menikahkan anak yang sepersusuan.
Padahal tidak satu nasab, tapi karena sebab modor persusuan. Wa musaharatin, juga karena iparan atau sebab pernikahan. Sebelum menikah, ya, sebelum menikah dia nggak ada hubungan apa-apa. Misalnya seseorang menikah dengan kakak seseorang. Awalnya nggak ada hubungan apa-apa, tapi karena sebab pernikahan menjadi ipar. Maka ketika itu tidak boleh dinikahi. Jadi ada penghalangnya berupa apa? Sebab pernikahan. Waqtilafid din, dan berbeda agama. Walaupun ini kalau misalnya kita biak, nanti ada hukumnya di sini kita akan bahas hukum menikahi wanita ahlu kitab yang turun kepada mereka Taurat dan Injil. Maka kalau wanita ini boleh, tapi kalau wanitanya Islam, lelakinya kitabi, tidak boleh. Baik, jadi kalau berbeda agama ada yang menghalangi pernikahan. Wa nahwi dzalika minal asbab, dan sebab-sebab yang lainnya. Ka'an yakuna ahaduhuma muhriman bihaji aw umrah. Seperti misalnya salah satu dari kedua mempelai itu sedang berihram haji atau umrah, nah, boleh menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhub. Rawahu Muslim. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini 5 syarat dari pernikahan. Yang pertama tadi apa? Ditentukan. Yang kedua, kerelaan antara dua mempelai. Yang ketiga, ada wali. Berapa walinya? Wali cukup satu, ya. Kemudian yang keempat, saksi. Berapa? 2. Apa syarat saksi? Laki-laki muslim, baligh atau dewasa, kemudian adil. Kemudian yang kelima terakhir, tidak ada penghalang baik dari segi nasab maupun segi sebab. Sekarang kita masuk arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Kalau tadi syarat-syarat, sekarang rukun. Wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu, ya. Rukun-rukun nikah yang pernikahan berpijak padanya dan terwujud dengannya, yaitu yang pertama al-aqidah, ada kedua mempelai, walaupun tidak dipersyaratkan harus satu tempat, ya. Sekarang walaupun dengan alat komunikasi sudah sah, wanitanya mungkin di daerah mana, laki-lakinya di daerah mana, itu sah, ya. Kan nikah sah. Kemudian wahuma az-zawju waz-zawjatul khaliyani min mawani az-zawaj allati sabaqatil isyaratu ilaiha. Kedua mempelai itu suami dan
istri yang kosong dari atau tidak memiliki penghalang-penghalang pernikahan yang telah kita sebutkan tadi. Wal ati dzikruha fi ba'tsil muharramat, dan akan datang pula penyebutannya pada pembahasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Di sini bahasanya bukan mahram tapi muharramat. Muharramat. Yang kedua, rukun nikah yang kedua. Berarti kalau dipisah boleh, ada suami, ada calon istri, ada calon suami. Udah dua, kalau bikin satu boleh, dua mempelai, gitu ya. Nah, kalau ini yang keduanya al-ijabu, menyerahkan atau serah, ya. Ada lafaz penyerahan. Wa huwa lafdhu shadirun minal wali, dan dia adalah lafaz yang keluar dari lisan si wali. Wali saya serahkan. Au man yaqumu maqamahu wakilan, atau bisa juga dari wakil dari wali yang berposisi sebagai wakil untuk wali. Bilafzi inkahin au tazwij, dengan lafal, dengan ucapan menikahkan atau mengawinkan. Menikahkan atau mengawinkan. Pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka tidak sah kecuali dengan lafal turunan dari kata tazwij dan nikah. Dari lafal apa? Tazwij dan apa? Tazwij dan nikah. Ini menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena dalam Al-Quran kata mereka gak datang lafal lain kecuali dua hal ini. Ya. Baik. Ada yang berpendapat di antara para ulama bisa terjadi akad nikah tersebut dengan lafal apa saja yang artinya nikah. Berarti bisa dengan bahasa apa aja, gak mesti turunan dari bahasa Arab tadi. Zawwaja, yuzawwiju, tazwij, atau ankaha, yunkihu, inkah. Tapi bisa, yang penting itu maksudnya adalah menikahkan. Maka kata mereka, al-ibratu fil uqudi bil maqsudi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Ya, jadi akad itu bisa terlaksana dengan maksud dan tujuan serta makna, bukan dilihat dari struktur kata, lafal, ya, dan juga bentuk kata tersebut. Penting maksudnya memang mau menikahkan. Nah, ini adalah mazhab dari Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Ini adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya yang ketiga, al-qabul. Apa? Al-qabul tadi ijab serah, kalau qabul terima.
zawji aw man yaqumu maqamahu bilafzi qabiltu aw raditu hadha zawaj. Dia adalah lafaz yang keluar dari suami, dari mempelai laki atau yang mewakilinya. Bisa juga diwakili, bisa diwakili dengan lafaz qabiltu, atau misalnya kalau wakil menyebutkan raditu hadza zawaj, saya sudah rela dengan akad nikah ini. Ini juga bisa diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Saya rela, saya ridho dengan akad ini. Walaupun min taqaddumil ijabi 'alal qabul, tapi dengan syarat harus yang duluan itu sama daripada terima. Jadi kita terima dulu pertanyaan itu mah antum kalau beli ke warung ambil dulu, ya kan? Saya terima kan, baru diserahkan kan gitu. Baik. Nah, selesai kita dari syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ada berapa tadi? Kalau di sini ada 3. Kalau mau dipecah, yang pertama jadi 4. Yang pertama ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang tidak ada penghalang. Kemudian yang kedua ijab, serah. Yang ketiga al-qabul. Baik. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan al-muharramat fil nikah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahkan. Bismillah. Sekarang kita lanjut pembahasan yang kedua dari kitab tauhid alladzi huwa qawwatu 'alal 'abid. Saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Masuk kita pembahasan di malam hari ini dari bab yang ke-58. Bisa dibuka untuk yang terjemah di halaman 177. Adapun al-qaul sadid bisa dilihat di halaman 361. Apa al-qaul sadid ini di halaman 270. Baik. Bab an-nahyi 'an sabri. Bab larangan dari mencaci maki atau mencela kami. Bab larangan dari mencela atau mencaci maki kami. Nah, di sini muallif membawakan bab ini. Ini adalah serupa dengan bab yang sebelum-sebelumnya kita bahas tentang larangan mencaci maki dalam masa atau waktu. Ya, larangan mencaci maki atau mencela waktu atau masa. Kalau bab tentang larangan mencaci maki masa itu umum mencakup segala sesuatu yang terjadi pada masa tersebut. Ya, jadi yang mencela masanya kan. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu umum dicela.
Misalnya terjadi suatu kejadian yang tidak menyenangkannya, maka yang dicela masa, waktu. Adapun bab ini lebih khusus. Larangannya khusus larangan terhadap ya, mencela angin. Sedangkan angin pun terjadi pada waktu-waktu tertentu. Baik. Maka angin itu ikhwan fillah wa akhwati fillah memiliki fungsi-fungsi bermacam-macam. Terkadang angin tersebut sebagai rahmat buat alam semesta, buat kita secara khusus sebagai manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 22, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami telah mengutus angin lawaqih untuk menyerbukan, mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak atau apa sih namanya kalau tumbuhan saling kawin ya, bisa menghasilkan bunga, bisa menghasilkan buah-buahan, bisa nanti dia menumbuhkan yang lainnya, menumbuhkan pohon yang lain. Itu adalah dengan bantuan angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala berfirman, wa arsalna riyaha lawaqih. Jadi angin ini sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam surah Al-A'raf ayat 57, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan angin, yang menghembuskan angin sebagai kabar gembira ketika akan turun rahmatnya, yaitu hujan. Jadi rahmat. Demikian juga angin tersebut Allah khususkan bisa ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sulaiman secara khusus. Secara khusus bisa dilihat dalam surah Al-Anbiya ayat 81. Wa li Sulaiman ar-rih 'asifah tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang berhembus kencang. Berhembus dan kencang. Terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi yang kami berkahi di dalamnya. Jadi ini Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman. Nah, selain hal tersebut, angin pun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai pasukannya untuk memporak-porandakan, membinasakan suatu kaum. Karena mereka membangkang bertahun, karena mereka mensekutukan Allah. Allah utus sebagai pasukannya. Bisa dilihat di antaranya firman Allah yang mengutus angin untuk membinasakan kaum Quraisy. Fa arsalna 'alaihim riha
untuk memporandakan juga kaum 'Ad. Fa arsalna 'alaihim rihan sarsara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis-soba wa uhlikat 'alun bibubur." Kata Nabi, saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang bertiup dari arah timur ke barat. Dan kaum 'Ad dibinasakan dengan dubur, yaitu angin yang bertiup dari arah timur ke barat, sebaliknya. Jadi ini adalah fungsi angin. Terkadang angin itu sebagai rahmat, terkadang untuk membinasakan, memporak-porandakan, atau sebagai utusan Allah, pasukan Allah, menghancurkan kaum-kaum yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lihat di sini hadis, satu hadis yang dibawakan dalam hadis dari bab ini. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, nama beliau Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari, Sayyidul Qurra, termasuk di antara pembesarnya pembaca Al-Quran dari kalangan para sahabat, penghafal Al-Quran. Ya. Syahid al-Aqabah wa Badran wal masyahid kullah. Beliau mengikuti peperangan semuanya, di antaranya perang Aqabah, Syahid Aqabah bahkannya, apa namanya itu? Aqabah, juga perang Badar, dan juga peperangan-peperangan lainnya semuanya. Ada yang mengatakan beliau meninggal di masa khilafahnya Umar bin Khattab. Ada juga yang berpendapat beliau meninggal di masa kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 30 Hijriah radhiyallahu ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencaci maki angin. Maka di sini artinya jangan mencaci maki, la tashtubuha wa la tat'anuha lil muqti dhararin bisababiha. Janganlah kalian mencela, mencaci maki, melaknat angin karena adanya bahaya ketika datangnya angin tersebut. Kenapa demikian? Karena mencela, mencaci maki angin sama saja mencela atau mencaci maki yang mengatur dan memutusnya. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah. Kalau mencela makhluk ciptaan Allah, berarti ya mencela yang menciptakannya, yang mengutusnya, yang mengaturnya. Karena tadi kita katakan angin itu diutus oleh Allah dengan fungsi-fungsi yang Allah tentukan dengan perintah Allah. Sehingga orang yang mencela, mencaci maki angin, secara tidak langsung dia mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha tajri bi amrihi. Karena angin tersebut bisa bergerak, bertiup dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbuha hillun bitawhid. Maka mencela angin tersebut adalah perkara yang bisa mengurangi atau mencacati ketauhidan.
idza ra'aitum ma takrahun, ketika kalian melihat pada angin tersebut perkara yang kalian tidak sukai, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Shahahu Tirmidzi. Nah, berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita lihat sesuatu yang tidak kita sukai atau angin tersebut membawa mudarat, kita khawatir akan terjadi mudarat dengan angin, maka diajarkan oleh Nabi sebuah doa. Ya. Nah, berarti disyariatkan kita berdoa ketika angin tersebut dikhawatirkan mendatangkan mudarat. Adapun angin yang biasa-biasa saja, yang menyejukkan, yang biasa-biasa saja, tidak disyariatkan untuk berdoa. Jika kita merasa ini khawatir memberikan mudarat, maka disyariatkan dengan doa yang diajar oleh Nabi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan darimu, dari kebaikan angin tersebut, dari angin ini. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dari angin ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, di dalam angin, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dan keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya. Ini hadis disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, yang khawatir itu membahayakan, atau misalnya ternyata dengan angin tersebut menjadi sangat panas cuaca, atau menjadi sangat dingin, atau angin tersebut bertiup sangat kencang, kita khawatir akan merusak bangunan-bangunan atau kendaraan-kendaraan atau pohon-pohon menjadi tumbang dan lain sebagainya. Maka kita baca doa ini. Kenapa? Di dalam doa ini mengandung makna bahwa kita kembali kepada pencipta angin tersebut. Karena Allah yang menciptakan angin, Allah yang mengatur. Minta kepada Allah kebaikan dari angin yang Allah ciptakan, yang Allah utus, dan kita meminta perlindungan dari keburukan. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencela angin. Maka secara global makna dari hadis ini, Rasulullah SAW melarang mencela atau mencaci maki angin, karena angin tersebut diciptakan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencela angin berarti mencela siapa? Allah. Tidak senang, marah dengan ketetapan takdir Allah, keputusan Allah. Kemudian Nabi SAW membimbing kita, memberikan bimbingan kepada kita, menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu kembali
kembali kepada pencipta angin tersebut, minta pada pencipta angin tersebut dari kebaikan angin yang Allah utus dan meminta perlindungan dari keburukannya. Karena dengan demikian di dalam perkara tersebut ada bentuk penghambaan kita kepada Allah, ubudiyah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Apalagi disertai dengan keyakinan kita bahwa angin tersebut diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada penciptanya. Ya. Dan ini merupakan kondisi ahlul tauhid. Ahlul tauhid itu kayak gitu. Ketika dia menjumpai perkara yang tidak dia senangi, dia tahu ini Allah yang ngatur, sehingga dia kembali kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah minta kebaikan. Dia berdoa kepada Allah dilindungi dari keburukan. Ya. Maka dalam hadis ini ada bentuk larangan mencela atau mencaci maki. Baik, kita baca syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Bab an-nahy an sabbir rih, bab larangan dari mencela angin. Wa hadha nadhir ma sabaqa bi sabbid dahr. Ini adalah semisal dengan bab yang terdahulu tentang larangan mencela masa waktu. Illa inna dzalikal baba 'amun bisa di jami'i hawadithid dahr. Kecuali bab tersebut yang mengenai larangan mencela waktu atau zaman ini umum, mencakup semua celaan terhadap perkara-perkara yang terjadi pada waktu. Wa hadza khasun birrih, adapun ini khusus untuk larangan mencela angin. Wa ma tahlimihi, dan disertai dengan pengharamannya, fa innahu haqqun wa dha'fun fil aqli wa ra'yi. Jadi selain diharamkan, kita tahu itu haram, maka mencela angin itu bentuk dari kepandiran, kebodohan, dan juga kelemahan dalam akal dan pikiran. Ngapain sih mencaci maki orang yang mencaci maki angin, dan itu perkara yang diharamkan, berarti menunjukkan dia orang yang pandir, bodoh, dan akalnya lemah, pikirannya lemah. Fa inna riha musarrafatun mudabbaratun bitadbirillahi wa tas'iri. Karena sesungguhnya angin tersebut diatur dan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada perintah Allah. Fasabulaha yaqa'u sabbuhu ala man sarrafaha. Maka orang yang mencela angin berlaku celaannya tersebut kepada yang mengatur angin tersebut, yaitu Allah. Walaula anna al-mutakallima bisabbihi la yaqulu hadha al-ma'na fi qalbihi ghaliban la kana al-amru afdha'a min dhalik. Sekiranya si pembicara, orang yang mencela mencaci maki angin ini, gak terlintas dalam pikirannya, itu dalam hatinya bahwa ini Allah yang ngatur, ya, maka itu lebih parah, lebih mengerikan. Ya, kalau nggak ada lintasan ini Allah yang ngatur, dia cela, maka ini parah. Walakin la yakad yaqturu bi qalbi muslimin. Akan tetapi hal demikian itu hampir saja tidak akan pernah terjadi pada hati seorang muslim. Orang muslim pasti ingat semua kejadian-kejadian di alam semesta ini berdasarkan takdir Allah, terhadap perintah Allah dan keputusan
Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke faidah atau apa? Masail ya dari bab ini. Bisa dilihat di halaman 170. Kandungan bab ini yang pertama, dilarang mencaci maki angin. An-nahyu an sabdir rih. Dilarang mencaci maki angin. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Kalau bisa dihafalin, gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Yang ketiga, diberitahukan oleh Rasulullah bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah yang menciptakan dan memerintahkannya. Makanya tadi dikatakan dalam doanya, ya, wa khairi ma umirat wa syarri ma umirat, diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa angin kadang-kala diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadang-kala diperintahkan untuk suatu keburukan. Wallahu ta'ala. Selesai kita dari bab yang ke-58 ya. Insyaallah ta'ala pertemuan yang akan datang masuk bab 59 tentang larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, keliruan dalam penyampaian atau bahasa-bahasa diksi yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Allah Ta'ala mengampuni, dan Allah Ta'ala yang maha pengampun, dan juga saya mengharapkan ya, pemaafan bagi antum sekalian. Semoga juga apa yang sedikit ini yang kita bahas di malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya dalam upaya kita menyebarkan dakwah tauhid, dan juga tentunya sebagai awalnya untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah.